Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi orang galau dengan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Orang yang merasa terusik dengan keberadaan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Lucunya orang ini berdusta bahwa Gus Baha menanggapi, ini kan dosa ya. Gus Baha menanggapi Majelis Tarjih Muhammadiyah, padahal orang ini memotong-motong gitu. Ini berbuat dusta atas nama Gus Baha kalau beliau itu menanggapi Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ya biasa, itu kebiasaan orang-orang, mereka memang seperti itu. Rasanya kalau tidak berdusta sekali saja tidak banyak pahalanya gitu. Makanya orang ini gemar berdusta dalam membuat judul agar tertarik gitu. Padahal tidak pernah Gus Baha itu menanggapi Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kalau dilihat di YouTube-nya itu kan YouTube lama sudah, berbicara tentang tahlilan la ilaha illallah, kalimat tauhid itu. Nah, mari kita ikuti ya perkataan yang tidak pada tempatnya ini, sengaja diada-adakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang tujuannya hanya merendahkan Majelis Tarjih Muhammadiyah ini. Yang pertama, saya ingin mempertontonkan kebodohan orang yang bikin konten ini. Dia yang berbicara atas nama Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah Kiai Haji Syamsul Hidayat, Dr. Syamsul Hidayat. Beliau bukan Majelis Tarjih Muhammadiyah, tapi wakil ketua Majelis Tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan memang menjadi kebiasaan di Muhammadiyah bahwa Majelis Tabligh bisa menyampaikan apa yang dihasilkan oleh keputusan Tarjih Muhammadiyah. Jadi lucu kalau kemudian orang digambarkan sebagai Majelis Tarjih Muhammadiyah, sosok beliau ya, menunjukkan ketidaktahuannya. Yang kedua, lucunya orang ini membawa-bawa Pak Din Samsuddin yang mengunjungi, yaitu almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud. Seolah-olah kunjungannya Bapak Din Samsuddin itu representatif Muhammadiyah. Padahal tidaklah seperti itu. Beliau itu, Bapak Kiai Din, adalah seorang politisi. Kalau kemudian melakukan kunjungan ke Bapak Kiai Sahal Mahfud almarhum ketika itu, tidak lain karena dorongan takziah, bukan tahlilan, yang kebetulan beliau niatkan sebagai takziah, sekalipun pada saat ada peristiwa tahlilan. Bukan tidak tahu, Bapak Din Samsuddin itu sangat tahu dengan Tarjih Muhammadiyah. Jadi Anda keliru. Jadi beliau itu sebatas menghormati seorang sahabat yang sama-sama Islam, meskipun dalam prinsip berbeda. Nah, sebagaimana layaknya Idham Khalid ketika itu, yang tidak berkunut ketika bersama Buya Hamka melaksanakan sholat subuh saat perjalanan ke Mekah itu. Sama juga dengan Buya Hamka berkunut menghormati Idham Khalid, meskipun tidak pada semestinya gitu.
tidak menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Itu yang seharusnya dimengerti oleh orang yang bersangkutan dengan tujuan hanya ingin menimbulkan fitnah, yaitu secara provokatif untuk memprovokasi orang-orang bahwa sebenarnya di Muhammadiyah itu ada yang tahlilan, ada yang enggak. Tentu itu salah kaprah memahami apa yang terjadi pada zaman Bapak Kiai Haji Din Samsuddin, Profesor Dr. Din Samsuddin. Jadi beliau itu hanya sebatas rasa persahabatan, bukan kemudian datang ke sana ingin tahlilan, tidak gitu. Karena beliau jelas orang yang taat ke Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu bisa menempatkan diri, tapi tidak bermakna ketika menempatkan diri bahwa orang Muhammadiyah itu bagian dari apa yang terjadi di luar sana. Ini ya yang ingin saya sampaikan kepada Anda sebagai seorang pembuat konten yang tidak pada tempatnya itu. Hanya karena ingin menunjukkan bahwa tindakan Bapak Din itu memang datang ke tahlilan. Padahal saya sangat mengenal sosok Bapak Din Samsuddin seperti apa gitu. Jadi sekalipun menurut himpunan, menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih baik tidak datang daripada datang. Namun ada pertimbangan lain yang jelas dipakai oleh Bapak Din Samsuddin. Pasti ada pertimbangan lain. Dan itu tentunya berada dalam tanggung jawab Bapak Din Samsuddin sendiri. Karena beliau pasti mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan terhadap Muhammadiyah, apa tujuannya dan bagaimana tujuannya. Itulah di Muhammadiyah ya. Tetapi saya ingin menjelaskan lebih lanjut dari dua sosok yang dijadikan ikon seolah-olah Gus Baha ini menjawab pertanyaan Majelis Tarjih. Dengan cara orang ini bikin konten mengambil yaitu ceramah Gus Baha ketika membahas tahlilan. Lalu dikait-kaitkan dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi bukan seutuhnya tanggapan Gus Baha terhadap Majelis Tarjih Muhammadiyah. Artinya yang buat konten ini telah melakukan kedustaan terhadap Gus Baha, juga melakukan kedustaan terhadap Majelis Tarjih Muhammadiyah itu. Mari kita simak ya kebohongan orang ini gitu. Tetap itu istighfar itu setelah kalimat tauhid. Jadi ada dua thariqah besar. Yang satu menyuruh istighfar dulu baru kalimat thayyibah. Alasannya suci dulu baru melafazkan kalimat yang suci. Tapi kalau dalam madzhab Abul Hasan Asyadzili tidak. Kalimat ini itu sudah otomatis istighfar. Buktinya orang kafir yang 70 tahun kafir sekali melafazkan la ilaha illallah itu langsung diampuni dosanya. Tanpa syarat harus istighfar. Karena di Quran itu hanya kulil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir 70 tahun kok melafazkan la ilaha illallah itu otomatis masa lalunya diampuni. Berarti kalimat ini itu sudah otomatis fungsinya itu mengampuni dosa. Nah, makanya dalam pikiran Thariqah Sadiliyah itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kamu harus yakin la ilaha illallah, kemudian atas nama kalimat itu kamu baru beristighfar. Ya Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu kajian berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu orang kafir dahulu kala ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah otomatis dosanya tidak ada, yaitu mu'allaf maksudnya. Kemudian ada istighfar terlebih dahulu sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentu adalah rangkaian-rangkaian kaifiat
yang tentu saja diyakini oleh Gus Baha. Ya. Itu tidak ada hubungannya pembicaraan dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Apa yang dibahas oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah itu bukan hanya 1-2 orang. Terdiri dari sekian banyak ulama di dalam memahamkan keputusan himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, fatwa-fatwa Tarjih Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Tidak pernah dilakukan sendiri-sendiri atau bikin kitab ya lalu dinamakan Majelis Tarjih, tidak. Tetapi terdiri dari orang-orang yang memang kualitasnya terbaca, kualitasnya tidak diragukan. Tidaklah kemudian ada orang menanggapi seolah-olah merasa lebih pandai, lebih tahu apa yang dimaksud oleh Muhammadiyah. Ini orang kesurupan menurut saya, karena tidak ada kerjaan gitu ya. Akhirnya mencari ide bagaimana bikin ramai di YouTube, yaitu tadi dengan bikin kedustaan, bikin konten. Gus Baha menanggapi Majelis Tarjih padahal tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang diucapkan oleh Gus Baha. Yang pertama, orang ini telah berdusta. Sekali lagi saya katakan telah berdusta atas nama Gus Baha. Telah berdusta atas, biasa dusta orang ini dalam bikin konten ya. Telah berdusta atas nama Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kenapa kedustaan seperti ini dilakukan gitu? Hanya karena ingin banyak mendapatkan yaitu subscriber lalu berdusta. Janganlah mengumbarkan kedustaan. Ya. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dusta atas nama seseorang itu sama halnya dengan membicarakan orang tersebut tidak pada tempatnya. Nah, kemudian selain itu saya memberikan nasihat. Kalau tidak tahu benar apa yang dilakukan oleh Majelis Tarjih, mendingan diam. Jadi orang luar sudahlah. Seperti saya misalnya, saya bikin konten kemudian mengkritisi fatwa-fatwa NU misalnya. Ya, bahsul masail NU hasilnya yang digulirkan di NU or IT misalnya. Kalian dibuat seperti itu juga, dusta dan sebagainya, dusta. Ya tentu kalian marah kan. Bahkan mungkin kalian tuh, kan kebanyakan dari kalian tidak bisa selesai di udara, selesai di kepolisian. Itu kebanyakan orang Anda kan begitu. Kalau tidak selain itu, bubarkan pengajian. Jadi, apa ya, saya membaca kalian tuh tidak legowo dengan kelompok lain. Saya tidak pernah marah. Ada orang yang melukiskan saya itu sedang marah. Ada yang mengatakan saya itu simpatisan Muhammadiyah. Saya bukan simpatisan. Saya itu anggota Muhammadiyah yang punya punya nomor induk organisasi. Nomor baku Muhammadiyah, NBM namanya itu. Dan saya sebagai dai lembaga dakwah khusus yang harus berbicara hal ini juga gitu. Karena sekarang kalau dulu di hutan, sekarang saya harus menjelajahi dari YouTube ke YouTube, melihat ya kelompok-kelompok yang nyinyir dengan Muhammadiyah gitu. Karena memang Muhammadiyah sejak dulu tidak pernah mengklaim ya, seperti tetangga sebelah. Jadi itu barangkali dari saya ya, janganlah suka berdusta. Dan janganlah dusta dijadikan sebagai alat untuk meraih subscriber banyak itu. Padahal yang disampaikan tidak pada semestinya. Itu yang akan membahayakan dan mengadu domba namanya itu secara tidak langsung. Ini saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.